Halo semuanya, materi pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang fungsi penerimaan dan fungsi penawaran, matematika bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 23411192 dari Program Studi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa saja sih fungsi penerimaan? Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang fungsi penerimaan sendiri, merupakan suatu gambaran seberapa banyak sih barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, terus juga dia mendapatkan beberapa fungsi nih. Ada menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian melakukan verifikasi pembayaran yang masuk, maupun merekam dan menyimpan data dari transaksi penerimaan. Apa saja sih fungsi dari penawaran? Nah, di fungsi penawaran sendiri atau supply merupakan suatu gambaran seberapa banyak nih barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Seperti menawarkan produk dari layanan kepada pelanggan, kemudian mengembangkan strategi penawaran, dan juga menanggapi pertanyaan dan permintaan pelanggan. Apa sih pentingnya fungsi penerimaan dan fungsi penawaran dalam dunia bisnis? Pastinya mempunyai kepentingan ya. Ada tentang fungsi penerimaan yang mampu mengefektifkan memastikan arus kas yang sehat. Jadi di saat penerimaan nanti kas itu harus sesuai nih jalannya, sehingga membutuhkan yang kasnya akan menjadi sehat. Kemudian selanjutnya ada fungsi penawaran, yaitu baik untuk membantu meningkatkan penjualan dari pertumbuhan bisnis tersebut. Nah, kedua fungsi ini saling penting nih untuk membantu membangun hubungan baik dengan pelanggan pastinya. Jadi saling berkaitan antara fungsi penerimaan dan juga fungsi penawaran pada bidang bisnis, seperti itu. Nah, untuk contoh soal dari fungsi biaya itu adalah harga sepatu olahraga itu 250.000 per pasang. Kemudian pada harga tersebut terdapat 200 pasang nih yang diminta oleh konsumen. Namun di saat harganya diturunkan jadi 150.000 per pasang, permintaannya meningkat jadi 300 pasang. Jadi kita harus menghitung koefisien elastisitas permintaan dari konsumen. Untuk lebih lanjut kita akan membahas soal di jawaban di video berikut ini. Halo semuanya, Bayu di sini akan membahas soal tentang koefisien elastisitas. Nah, sebelumnya itu kita sudah mengetahui nih data dari soal yang ada di samping. Bahwasannya harga awal atau P1-nya adalah 250.000. Kemudian permintaan awal atau Q1-nya 200 pasang. Harga baru P2 yaitu 150.000 dan permintaan baru Q2 itu 300 pasang. Kemudian kita akan menuliskan terlebih dahulu rumus dari elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan sama dengan perubahan persentase dalam permintaan dibagi dengan perubahan persentase dalam harga. Nah, setelah itu kita akan menghitung terlebih dahulu nih perubahan persentase dalam permintaan, atau kita tuliskan di sini A saja ya. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya adalah Q2 dikurangkan dengan Q1 nih, kemudian dibagi dengan Q1 dikalikan dengan 100. Berdasarkan data yang tadi kita masukkan saja bahwasannya Q2 nya itu 300 dikurangkan dengan 200 dibagi dengan 200 dikalikan 100. 300 dikurang 200 100, kemudian kita hasilkan yaitu 50%.
Selanjutnya kita akan mencari perubahan persentase dalam harga, atau kita sebut saja B. B-nya itu adalah P2 dikurang P1, kemudian dibagi dengan P1 dikalikan dengan 100. Nah, berapa nih hasilnya kira-kira? Berarti P2-nya yaitu 150 dikurangkan dengan 250 dibagi 250 dikalikan 100. 150 dikurang 250 minus 100 dibagi 250 berarti minus 0,4. Minus 0,4 dikalikan dengan 100, hasilnya berarti minus 40%. Kemudian tinggal kita masukkan saja nih, berarti elastisitas permintaan sama dengan %50 dibagikan dengan min 40%. Jadi hasilnya adalah min 1,25%. Nah, elastisitas permintaan sepatu olahraga adalah minus 1,25%. Nah, ini menunjukkan bahwa permintaannya itu bersifat elastis karena perubahan harganya yang cukup signifikan akan menghasilkan perubahan jumlah yang diminta sebesar 1,25%. Untuk contoh soal fungsi penawaran, seorang petani apel menawarkan apelnya di pasar. Pada awalnya 25.000 per kilo, bersedia menawarkan 100 kilo apel. Ketika harga apel naik menjadi 42.000 per kilo, ia bersedia nih menawarkan 150 kg apel. Berapa sih koefisien elastisitas penawarannya? Nah, seperti itu. Untuk pembahasannya, kita akan membahas pada jawaban di video berikut ini. Semuanya, Bayu di sini akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Nah, pertama kita dapat mengetahui bahwasannya rumus dari elastisitas penawaran. Itu merupakan perubahan persentase tawarkan dibagi dengan perubahan persentase dalam harga. Nah, pertama kita akan menghitung perubahan persentase dalam jumlah yang ditawarkan. Dengan rumus kita sebut saja A. P2 Q2 dikurang Q1 dibagi dengan Q1 dikali dengan 100. Kemudian akan kita masukkan saja 150 dikurangkan dengan 100 dibagi 100 sama dengan 150 dikurang 100 yaitu 50 bagi 100 itu 0,5 kali 100 50%. Kemudian kita akan menghitung yang B dengan rumus P2 dikurang P1 dibagi dengan P1 dikalikan dengan 100 sama dengan kita masukkan 42.000 dikurang dengan 25.000, kemudian dibagi dengan 25.000. Jangan lupa dikalikan 100 lagi. Nah, kita hitung saja, yaitu
mendapatkan hasil 0,68 dikalikan dengan 100 dan mendapatkan 68%. Kemudian kita akan menghitung elastisitas penawarannya. Elastisitas penawaran yaitu kalau di sini kita menggunakan A dibagi B saja. Kemudian 50% dibagi dengan 68% menghasilkan 0,73%. Nah, elastisitas penawaran apel adalah 0,73%. Ini menunjukkan bahwasannya penawaran apel bersifat unitary elastic. Berarti unitary elastic. Nah, karena perubahan harganya sebesar 0,73% atau yang mendekati 1% dan menghasilkan perubahan jumlah yang ditawarkannya sebesar 0,73%. Nah, contoh pengaplikasian penerimaan pada bisnis itu ada pada website atau e-commerce. Jadi banyak sekali nih pembayaran online melalui kartu kredit, kemudian ada transfer bank atau metode pembayaran digital lainnya seperti QRIS seperti itu. Kemudian ada model payment apps juga. Itu yang umum sekarang yang kita gunakan itu ada GoPay dan OVO ya. Jadi kita tinggal scan dari GoPay atau OVO dan nanti saldo kita akan berkurang untuk membayar seperti itu. Jadi untuk sekarang ini lebih mudah nih dan lebih mempermudah para pembisnis juga dalam penjualan seperti itu. Next, kita akan membahas tentang contoh aplikasi penawaran pada bisnis. Ini lebih ke langsung ke per orangnya. Jadi ada salesperson. Salesperson ini akan menjelaskan detail nih tentang produk kepada pelanggan dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus pintar mencari salesperson dan salespersonnya harus lebih kompetitif lagi dalam menyampaikan suatu produk yang kita jajahkan kepada konsumen, sehingga kita mampu nih untuk menjual barang-barang yang nantinya dapat bermanfaat bagi konsumen tersebut. Jadi harus benar-benar bagus dalam penyampaiannya agar konsumen berminat untuk membeli dari kita. Nah, kesimpulannya kita dapat memahami tentang fungsi penerimaan, yaitu sebagai seberapa banyak barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Kemudian kita juga dapat memahami fungsi dari penawaran atau supply, seberapa banyak barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen. Kemudian kita juga memahami nih contoh-contoh dari soal masing-masing fungsi, baik fungsi biaya maupun fungsi penerimaan. Kemudian itu ada fungsi penawaran juga, dan juga penerapannya pada aplikasi baik e-commerce, kemudian tadi salesperson, dan juga fungsi pada dunia bisnis. Thank you so much.